Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ekonomi. Kali ini kita akan belajar materi ekonomi kelas 12, yaitu berada pada bab 3, siklus akuntansi perusahaan jasa, yang saat ini kita membahas di tahap jurnal penyesuaian. Nah, kemarin sudah Bu Okta jelaskan terkait dengan teori atau caranya membuat jurnal penyesuaian. Kali ini kita akan membahas soal jurnal penyesuaian. Oke. Nah, di sini kita mulai dari neraca saldo. Jadi, sumber dari data penyesuaian atau patokannya itu adalah data di neraca saldo atau jurnal umum. Ini adalah neraca saldonya dari bengkel Garuda per 31 Desember 2019. Oke, sekarang kita ke penyesuaian per 31 Desember 2019. Satu-satu dulu ya. Bentar, kita beri space. Nah, sewa dibayar di muka untuk masa 3 tahun dibayar tanggal 8 November 2019. Di sini ada kata-kata sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka kita lihat saldonya berapa. Sewa dibayar di muka ini saldonya adalah 3.600.000. 3.600.000. Oke, sekarang kita tulis saldo 3.600.000. Oh ya, sebelumnya ini termasuk di penyesuaian tentang apa? Ini adalah penyesuaian tentang pemakaian beban atau titik-titik di muka dengan pendekatan. Kalau ini kan sebagai harta, berarti pendekatan neraca. Kalau pendekatan neraca, ingat yang dicatat adalah senilai yang sudah dipakai. Oke, ini adalah kata kunci kita. Oke. Nah, saldonya berapa? Bentar. Oke. Saldo sewa dibayar di muka tadi adalah 3.600.000. Ini untuk 3 tahun. 3 tahun berarti 36 bulan. Nah, kalau gitu per bulannya berapa berarti? Maka dapat dikatakan per bulan ini adalah 3.600.000 bagi 36, hasilnya adalah 100.000 rupiah per bulan. Oke, ingat untuk pendekatan neraca kan kemarin caranya itu adalah yang diketahui. Ini kan saldonya adalah debit. Ini kan debit. Nah, berarti kalau di penyesuaian dia akan di kredit senilai yang sudah dipakai. Sekarang kita cari yang sudah dipakai berapa? Sudah dipakai atau bisa disebut dengan beban. Yaitu dihitung mulai 8 November sampai dengan 31 Desember. Karena tanggal 8 ini tanggal muda, maka November dihitung 1 bulan dan Desember sampai dengan tanggal akhir maka dihitung 1 bulan juga full. Maka di sini dipakainya adalah 2 bulan. Kalau per bulannya itu 100.000, maka beban sewanya adalah 2 dikali dengan 100.000 sama dengan
200.000. Jurnalnya adalah jurnal penyesuaian, yaitu 31 Desember 2019. Jurnalnya adalah, ingat ini karena debit berarti dia harus dikredit. Sewa dibayar di muka itu dikredit senilai yang sudah dipakai. Sudah dipakai adalah 200.000. Oke, nah debitnya apa? Debitnya adalah karena ini artinya sudah dipakai, sesuatu yang sudah dipakai namanya adalah beban. Karena kita sudah memakai maka bebannya bertambah. Jadi di sini beban sewa, beban bertambah di debit senilai 200.000. Sudah, untuk penyesuaian pertama sudah selesai. Ini adalah jawabannya. Mau di warna apa? Ini anjawes ya. Oke, kita warna merah. Oke, ini adalah jawabannya. Penyesuaian pertama sudah selesai. Sekarang kita ke penyesuaian kedua. Peralatan disusutkan 10% per tahun. Dibeli 21 Mei 2019. Oke. Ini masuk di penyesuaian tentang penyusutan aktiva tetap, karena peralatan termasuk aktiva tetap. Jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan debit dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan senilai yang sudah dipakai atau senilai dengan bebannya. Pokok kalau beban di debit itu berarti senilai yang sudah dipakai. Oke, kita hitung dulu. Perhitungannya adalah penyusutan beban penyusutan peralatan per tahun. Kita cari per tahun dulu karena di sini ada kata-kata per tahun. Berarti 10% dikali dengan, kita lihat saldo peralatan itu berapa? Peralatan 12 juta. 12 juta. Berarti berapa setahunnya disusutkan? Dihilang, tinggal 1 juta 200. Ini adalah per tahun. Nah, apakah kita sudah memakainya 1 tahun? Ternyata di sini ada keterangan dibeli 21 Mei 2019. Maka pemakaian 2019 itu berapa bulan? Yaitu mulai 21 Mei sampai dengan 31 Desember 2019. Berarti berapa bulan? Mei-nya kan ini akhir, lebih dari tanggal 15, jadi Mei tidak dihitung. Dimulainya berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan. Ingat, kalau lebih dari tanggal 15, dia tidak dianggap sebagai 1 bulan. Makanya di sini Mei-nya tidak terhitung, dimulai dari Juni. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti 7 bulan. Nah, kalau per tahun itu 1.200.000,
Ini berarti per bulan berapa? Oke, bentar. Sama dengan 100.000 per bulan. Oke, nah kalau pemakaiannya di sini 7 bulan berarti tinggal dikalikan. Beban 2019 sama dengan 7 dikali dengan 100.000. Maka hasilnya adalah 700.000. Angka ini tinggal dimasukkan ke sini. 700.000. Oke, penyesuaian yang kedua sudah selesai. Sekarang kita ke penyesuaian ketiga. Oke, bentar buka notif dulu. Ini termasuk di penyusutan aktiva tetap. Segini aja, penyusutan aktiva tetap. Yang tadi juga digitu kan biar jelas. Oke, 1, 2 selesai. Sekarang kita ke yang ketiga. Mesin dibeli tanggal 10 Maret 2019 dengan umur manfaat di 5 tahun diperkirakan nilai residu 1 juta. Oke, ini termasuk juga penyusutan aktiva tetap, bukta kopi jurnalnya karena sama, tinggal diganti saja aktiva tetapnya apa. Kalau tadi peralatan, ini tinggal diganti mesin. Ini juga diganti mesin. Jadi jurnalnya sama, cuma beda nama aktiva tetapnya dan nominalnya. Sekarang kita hitung. Kalau tadi pakai prosentase, di sini namanya adalah metode garis lurus. Garis lurus itu maksudnya apa? Flat. Jadi per bulan itu penyusutannya sama. Perhitungan. Oke. Pemakaiannya tahun. Oke, kita cari yang per tahun dulu. Penyusutan mesin, beban penyusutan mesin per tahun sama dengan caranya, ingat rumusnya, nilai aktiva kita lihat mesin nominalnya berapa di neraca saldo, ternyata adalah 19 juta. Nih, 19 juta. Berarti 19 juta dikurangi dengan nilai residunya 1 juta dibagi dengan umur manfaatnya 5 tahun. Hasilnya adalah 19 dikurangi 1, 18. 18 dibagi 5, hasilnya berapa? Sebentar, 18 dibagi 5, 3.600.000. 3.600.000 ini adalah per tahun. Nah, kalau per bulannya berapa? Oke. Berarti tinggal ini kita cari per bulan sama dengan 3.600.000 dibagi 12. Hasilnya berapa kalau gitu? 36 dibagi 12, 300.000. Oke. Mesin ini dibeli. Apakah kita sudah memakai 1 tahun full? Ternyata masih belum. Nah, di sini kita makainya berapa bulan?
pemakaian 2019 adalah dimulai dari 10 Maret sampai dengan 31 Desember. Berarti berapa bulan itu? Maretnya kan kurang dari tanggal 15, berarti dihitung 1 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan. Maka beban penyusutan mesin untuk tahun 2019 sama dengan 10 dikali dengan 300.000. Hasilnya adalah 3 juta rupiah. Nah, nominal ini tinggal dimasukkan ke sini. Oke, seperti itu singkatnya. Bisa diperhatikan sebentar. Oke, jadi untuk jurnal penyesuaian itu yang penting kuncinya adalah kita tahu dia termasuk di bagian apa gitu. Kalau misalnya dia adalah peralatan atau mesin, berarti itu adalah aktiva tetap. Aktiva tetap yang berkurang adalah nominalnya, bukan fisiknya. Oke, sudah dicatat yang nomor 3. Sekarang kita ke yang keempat, D. Ini penyusutan aktiva tetap juga, karena apa? Kendaraan disusutkan. Kendaraan juga termasuk aktiva tetap. Kita copy lagi ini. Jadi aktiva tetap itu penyusutannya ada beberapa metode, beberapa cara. Oke, termasuk penyusutan aktiva tetap, tapi di sini bedanya adalah kendaraan. Nominalnya tinggal mari kita hitung lagi. Perhitungan. Oke. Kendaraan disusutkan 5 juta per tahun, dibeli tanggal 5 Januari. Oke, di sini sudah, jadi kita tidak perlu menghitung berapa penyusutannya, tapi sudah diketahui, yaitu 5 juta per tahun. Per tahun sama dengan 5 juta rupiah. Nah, pemakaian 2019 berapa? Pemakaian 2019 dimulai dari 5 Januari sampai dengan 31 Desember. Berarti berapa bulan? Januari kan kurang dari tanggal 15, berarti dihitung 1 bulan full. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 12 bulan. Nah, 12 bulan kan sama dengan 1 tahun. Makanya di sini kita tidak perlu menghitung lagi karena per tahun 5 juta dan pemakaiannya 1 tahun. Tinggal ditulis saja. Oke, cukup mudah kan untuk aktiva tetap gitu. Jadi ada beberapa metodenya. Sekarang kita ke yang E. Perlengkapan kantor tersisa 500.000. Ini termasuk di penyesuaian. Ini pemakaian perlengkapan. Bisa juga dengan yang namanya pendekatan neraca. Karena apa? Dicatatnya dengan akun harta, yaitu perlengkapan. Oke, untuk
pendekatan neraca berarti dicatat senilai yang sudah dipakai. Jurnalnya gimana? Karena ini perlengkapan ini kan sudah dipakai, karena yang tadi tinggal tersisa kan. Berarti ini adalah saldonya debit. Sekarang di penyesuaian pasti di kredit. Oke, kalau kredit tempatnya di bawah, perlengkapan kantor di kredit, sedangkan debitnya apa? Karena sudah dipakai makanya menimbulkan beban. Beban perlengkapan kantor. Oke, senilai berapa? Senilai yang sudah dipakai. Di sini kan datanya tersisa. Makanya kita hitung dulu yang sudah dipakai berapa. Saldonya, kita lihat saldo. Oke, kita lihat saldo perlengkapan kantor. Ingat, di sini ada dua, ada perlengkapan kantor dan perlengkapan servis. Untuk perlengkapan kantor itu senilai 1.200.000. Saldonya adalah 1.200.000 dan kemudian di sini ada keterangan tersisa. Tersisa berarti kan yang masih ada. Kamu punya uang 1.200.000, terus kamu belanja atau makan sama teman-teman. Ternyata uangnya tinggal 500.000. Berarti dapat dikatakan bahwa uangmu terpakai berapa? 700.000. Saldo dikurangi yang tersisa. Oke, begitu caranya. Nah, sesuatu yang sudah dipakai ini yang disebut dengan beban. Ingat, ini tadi dicatat senilai yang sudah dipakai. Senilai yang sudah dipakai. Berarti ini 700 ini tinggal kita masukkan ke jurnalnya. 700.000. Oke, ini untuk pemakaian perlengkapan dengan data yang tersisa. Oke, ini dengan data yang tersisa. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Di sini ada perlengkapan juga, tapi datanya adalah tadi yang tersisa, sekarang adalah yang terpakai. Berarti jurnalnya sama dong, Bu. Jurnalnya sama. Yang beda apa? Yang beda adalah angkanya. Kalau tadi kita kan harus mencari yang terpakai berapa. Sekarang di sini yang terpakainya sudah diketahui, nggak perlu mencari lagi. Tadi beban perlengkapan servis. Kreditnya adalah perlengkapan servis. Karena apa? Perlengkapan yang kita punya itu kita pakai. Nah, terpakainya itu berapa, lalu tersisa berapa. Ini yang kita hitung, maksudnya gitu loh. Karena sepanjang memakai kan ya ada, nilainya kan pasti berkurang. Nah, ini makanya perlu penyesuaian. Oke, di sini tadi Bu Okta katakan bahwa kalau ini kan dikatakan pendekatan neraca juga atau pemakaian perlengkapan. Dicatat senilai yang sudah dipakai. Nah, di sini sudah ada angkanya. Terpakai 200.000. Ya tinggal mindah aja, tinggal ditulis di sini. 200.000. Sudah selesai. Mudah sekali. Next. Kita ke transaksi G. Tentang piutang tak tertagih. Oke, di sini tentang piutang tak tertagih. Oke, kalau ada piutang tak tertagih, jurnalnya adalah oh iya, Bu, kita lupa. Di sini ada kata-kata diperkirakan. Berarti kan masih belum pasti. Ada harapan piutang ini dapat kita
peroleh kembali, dapat kita terima pelunasannya. Maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang debit dan kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Nah, di sini masih memakai kata cadangan kerugian karena masih berharap piutang ini bisa kita dapatkan kembali. Dicatat senilai yang diperkirakan tak tertagih ini, yaitu 800.000. Sudah, gini aja selesai. Enak kan? Enak sekali, mudah. Next, kita ke transaksi H. Oke, ada berapa ini? Masih kurang berapa? Oh, lumayan. Oke, kita ke transaksi H. Saldo iklan untuk 12 kali terbit sampai saat ini masih terbit 8 kali. Jadi kamu sudah bayar 12 kali, tapi yang kamu pakai masih 8 kali. Kita lihat dulu iklan ini dicatatnya pakai pendekatan apa? Pendekatan laba rugi atau neraca. Kita cek di neraca saldo iklan. Oh, ini dia. Ternyata dicatat sebagai akun beban iklan. Nah, karena dia sebagai beban, maka termasuk pendekatan PDKT laba rugi. Kalau PDKT laba rugi dicatat senilai yang belum dipakai. Nah, ini tadi kan dicatat sebagai beban iklan. Kita tambahi biar enak. Oke, dicatat sebagai beban iklan. Ingat, kalau pemakaian beban atau pendapatan, di sini pasti yang diketahui itu akan dikurangi jadi lawannya karena sudah kita pakai atau sudah dikerjakan. Beban iklan itu kan saldonya adalah debit. Tadi senilai berapa sih, Bok? Kita lupa. Beban iklan senilai 2.400.000. Ini kan debit. Ditulis sekalian aja ya. 2.400.000 kan debit untuk 12 kali. Oke, sekarang kita catat dulu jurnalnya. Untuk ini caranya gimana? Ingat, yang diketahui pasti berkurang karena debit berkurangnya dengan cara di kredit. Beban iklan. Nah, debitnya apa berarti? Iklan dibayar di muka. Karena kita sudah membayar tapi belum kita pakai. Namanya adalah iklan dibayar di muka. Nominalnya berapa? Yuk kita hitung dulu. Oke, beban iklan saldonya adalah 2.400.000. Ini untuk 12 kali. 12 kali terbit. Berarti dapat dikatakan bahwa per terbitnya berapa? 2.400.000 dibagi 12. Hasilnya adalah 200.000 untuk 1 kali terbit. Oke, ingat yang kita catat adalah yang belum dipakai. Tadi kan saldo itu untuk 12 kali. Terus sampai saat ini masih terbit, berarti yang sudah dipakai. Terpakainya adalah 8 kali. Sebentar, kita luruskan. Oke, berarti kan dicatat yang belum dipakai. Makanya belum dipakainya adalah
12 dikurangi dengan 8 berapa itu? Yaitu 4 kali. Nah, 4 kali itu senilai berapa? Kalau satu kali itu kan 200.000, maka kalau 4 kali adalah 4 dikalikan dengan 200.000. Hasilnya adalah 800.000. Nah, angka inilah yang kita catat di jurnal. Yang kita catat di sini. 800.000. Debit dan kreditnya sama. Sudah selesai. Ingat ya, kalau untuk beban atau pendapatan yang terpakai atau yang sudah dikerjakan, itu yang diketahui itulah yang dikredit. Nah, kalau diketahuinya bukan sebagai beban, makanya perlu memunculkan beban. Beban artinya kan yang sudah dipakai, maka dicatatnya juga senilai yang sudah dipakai. Begitupun dengan yang lawannya. Caranya begitu. Sekarang kita ke transaksi I. Beban listrik dan air bulan Desember dibayarkan awal Januari. Oke. Ini kamu sudah memakai, sekarang kan udah akhir Desember. Udah kamu pakai air dan listriknya, tapi belum dibayar, dibayarnya masih nanti. Makanya ini dikatakan sebagai beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Oke, karena ini sudah dipakai, maka bebanmu seharusnya bertambah. Walaupun belum kamu bayar, tapi sudah kamu pakai. Itu artinya bebanmu bertambah. Maka beban bertambah di debit. Beban listrik dan air debit. Karena belum kamu bayar, maka kreditnya adalah utang usaha atau gini aja. Listrik dan air yang masih harus dibayar, sama aja. Senilai yang sudah dipakai tapi belum dibayar, yaitu 500.000. Oke, sudah selesai. Gini aja. So simple kan? Nah, next. J. Pendapatan bunga wesel diterima setiap 6 bulan sekali, yaitu tanggal 1 Maret dan 1 September senilai 12% per tahun. Jadi di sini ceritanya kamu punya piutang wesel atau wesel tagih di mana kamu berhak mendapatkan bunga. Nah, bunga ini ternyata diberikan ke kamu setiap 6 bulan sekali, yaitu 1 Maret dan 1 September. Jika sekarang bulan Desember, berarti kamu terakhir kamu dapat pendapatan bunga wesel ini kapan? Kan dikasihkannya 1. Oke, bentar, lupa. Ini namanya adalah masuk di pendapatan yang masih harus diterima. Karena sudah hakmu tapi belum kamu terima. Nama lainnya adalah piutang pendapatan. Oke, untuk mempermudah jurnalnya. Oke. Jadi di sini sudah hakmu tapi belum kamu terima. Tahu dari mana Bu kalau itu sudah hak saya? Kamu kan terakhir nerima. Oke. Sekalian perhitungannya kalau gitu ya. Perhitungan. Nah, nerimanya itu kan 1 Maret. Terus 1 September. Nah, sekarang adalah 31 Desember. Kalau sekarang kita berada di sini,
berada di titik ini, maka kamu terakhir menerima itu kapan? Nah, terakhir menerimanya adalah 1 September. Ini kamu sudah nerima uang. Nah, dari 1 September sampai 31 Desember ini, kamu kan sebenarnya sudah berhak mendapatkan bunga. Sudah berhak mendapatkan pendapatan bunga. Tapi nerimanya kapan? 31 Desember ini kamu nggak nerima uang, padahal sudah hakmu. Nerima lagi kapan? Ternyata nerima lagi adalah 1 Maret. Karena periodenya ini memang sudah pasti ini. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Memang periodenya sudah ini. Warnanya bagus. Apa ya? Yang jelas. Bentar, kita carikan warna biar jelas tulisannya. Oke, jadi 31 Desember ini kamu sebenarnya sudah berhak, tapi nerimamu masih tahun depan, 2020. Kan 2019. Nah, karena ini sudah hakmu tapi belum kamu terima, namanya adalah piutang. Nah, kita hitung dulu nominalnya berapa. Yang sudah menjadi hakmu itu adalah ini. Dari 1 September sampai 31 Desember. Berarti berapa bulan? Ini hasilnya adalah 1 September kan berarti dihitung. September, Oktober, November, Desember, berarti 4 bulan. Ini sudah hakmu, tapi belum kamu terima. Nerimanya kapan? Nerimanya 1 Maret nanti. Sudah hakmu, tapi belum kamu terima. Makanya disebut sebagai piutang. Oke, kita hitung dulu. Pendapatan bunga per tahun itu sama dengan 12% dikalinya ini dengan saldo piutang wesel atau wesel tagih. Nih, saldonya adalah 10 juta. Mana dia? Oke, ini 10 juta. Oke, berapa ini hasilnya? Nolnya 7 dikurangi 2 berarti tinggal 5. 1 kali 12. Nolnya tinggal 5. Tuh 2, 3, 4, 5. 1.200.000 ini adalah per tahun. Nah, kalau gitu per bulannya berapa? Maka per bulannya adalah 1.200.000 dibagi 12, maka 100.000 per bulan. Nah, kita tadi hak kita berapa? Hak pendapatan bunga 2019 yang akan diterima 1 Maret 2020. Haknya berapa? Yaitu caranya adalah 4 bulan diperoleh dari hak kita tadi yang kita hitung, berarti 4 dikali dengan 100.000. Hasilnya adalah 400.000. Sudah, nilai ini yang kita jurnal. Nah, jurnalnya gimana, Bu? Oke, karena piutang kita bertambah, maka piutang bertambah di debit. Gini aja. Pendapatan bunga wesel yang masih harus diterima. Debit berapa? Debitnya adalah 400.000 dan kreditnya adalah pendapatan bunga wesel senilai 400.000 juga.
Sudah selesai, begini saja jurnalnya. Sebenarnya buat jurnalnya enak, cuma yang susah itu adalah menentukan jenisnya sama menghitung nominalnya. Itu sih kalau versi Bu Okta yang perlu dicermati. Gitu caranya. Ntar biar cukup satu halaman. Sudah, sekarang kita ke K. Ini sampai O berarti kurang berapa? K, L, M, N, O kurang 5. Oke. Pendapatan sewa diterima di muka diperoleh dari penerimaan pembayaran sewa lahan kios di depan halaman bengkel dibayar 7 September 2019 untuk masa 1 tahun. Kita lihat dulu saldonya pendapatan sewa diterima di muka berapa. Pendapatan sewa diterima di muka 1.200.000. Jadi kita itu sudah menerima uang sewa dari orang lain, tapi sewa itu belum dipakai sepenuhnya karena masih beberapa bulan saja dipakainya gitu. Makanya ini termasuk di pendekatan neraca karena dicatatnya dengan pendapatan sewa diterima di muka termasuk utang gitu. Oke, kenapa Bu Okta ini katakan sebagai pendekatan neraca juga? Karena ini kita menghitung pendapatan yang sudah dipakai atau yang belum dipakai, yang sudah dikerjakan atau yang belum dikerjakan. Karena pendekatan neraca maka dicatat senilai yang sudah dipakai. Oke, jurnalnya adalah, ingat, ini tadi kan saldonya kredit 1.200.000. Nah, kalau ini dikredit pasti penyesuaian dia di debit. Pendapatan sewa diterima di muka. Debit berapa? Kita hitung nanti. Kreditnya adalah pendapatan sewa. Oke, senilai berapa? Mari kita hitung. Perhitungan. Oke. Senilai yang sudah dipakai. Tadi saldonya adalah 1.200.000. Ini untuk 12 bulan, maka per bulannya adalah 100.000 per bulan. Maka 100.000 per bulan. Nah, sekarang kita hitung yang sudah dipakai berapa. Terpakai 2019 sama dengan dibayarnya tanggal 7 September. Berarti 7 September sampai dengan 31 Desember berapa bulan? Septembernya dihitung 1 bulan full karena kurang dari tanggal 15. September, Oktober, November, Desember berarti 4 bulan. Sesuai yang sudah dipakai. Maka pendapatannya 2019 adalah 4 dikali dengan 100.000. Hasilnya adalah 400.000. Ini tinggal dicatat di sini. Sudah, K sudah selesai. Sekarang kita ke L. Oke. Gaji dibayarkan, mana tadi? Gaji dibayarkan setiap hari Sabtu tanggal 30, setiap hari Sabtu tanggal 31 Desember itu ternyata hari Kamis.
Nah, bengkel tersebut memiliki 2 orang karyawan dengan gaji 75.000 per hari. Oke. Ini kamu kan bayarnya setiap hari Sabtu. Ternyata, Sabtu ini adalah bayar gaji. Ternyata 31 Desember itu adalah hari Kamis. Jadi hari Senin sampai dengan Kamis karyawan kamu itu sudah kerja. Tapi bayarmu masih nanti hari Sabtu. Ini makanya termasuk di beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Kayaknya nggak cukup, kita taruh bawah aja. Nah, jadi Senin sampai terpakainya itu adalah Senin sampai dengan Kamis. Tapi bayarmu masih nanti hari Sabtu, berarti tanggal berapa itu? Tanggal 2 Januari. Ini kamu baru bayar gaji, padahal Senin sampai Kamis itu sudah kamu pakai, berarti sudah wajib kamu bayar, sudah menjadi tanggunganmu tahun 2019, tapi bayarmu masih nanti 2 Januari 2020. Makanya di sini kita cari berapa sih beban kita 2019 ini, beban gaji 2019 yang belum dibayar. Oke. Senin sampai dengan Kamis, berarti ini ada berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari. Berarti 4 dikali dengan jumlah pegawainya 2 orang, per harinya adalah 75.000. Berarti 7 kali 2 150, 150 kali 4 600.000. Jurnal penyesuaiannya adalah, karena kita sudah memakai, namanya adalah beban gaji, dan karena belum dibayar namanya adalah beban gaji yang masih harus dibayar atau utang gaji, bisa senilai ini 600.000. Sudah selesai. Kurang dikit, yuk semangat ya. Beban asuransi terpakai 400.000. Maksudnya apa ini? Kok tiba-tiba ada soal seperti ini? Nah, untuk bisa membuat jurnalnya, kita cari saldonya. Beban asuransi mana ya? Ini dia. Beban asuransi pegawai ternyata 750.000. 750.000. Oke. Saldo beban asuransi adalah 750.000. Jadi kita sudah bayar, sudah diakui sebagai beban atau yang sudah dipakai, tapi ternyata yang kita pakai belum semuanya, masih 400.000. Makanya ini disebut sebagai beban dibayar di muka, yaitu dengan pendekatan, karena dicatat dengan beban, maka pendekatan laba rugi dicatat senilai yang belum dipakai.
dipakai. Oke, saldonya tadi kan 750.000. Yang terpakai itu adalah 400.000. Maka yang belum dipakai, karena kita dicatatnya adalah senilai yang belum dipakai. Belum dipakai yaitu 350.000. Sudah, tinggal dicatat. Jurnal penyesuaiannya adalah karena ini debit. Nah, kalau ada pendekatan-pendekatan gini, makanya dia jadinya dikurangi. Di debitnya adalah asuransi dibayar di muka, debit senilai 350.000 dan kreditnya adalah beban asuransi senilai sama 350.000. Oke, sebentar kita kecilkan. Nah, ini dia. Oke, MN kurang 2. Semangat. Pokoknya ikut ya. Pada akun pendapatan jasa servis, ternyata senilai 1 juta belum selesai dikerjakan. Jadi ceritanya itu kita sudah mencatat sebagai pendapatan. Nih, sebagai pendapatan. Tapi ternyata, kan kalau pendapatan itu artinya sudah dikerjakan. Ternyata yang 1 juta belum selesai. Jadi belum menjadi hak kita, belum menjadi pendapatan. Pendapatan berapa sih pendapatan jasa? 21.150.000. Oke. Nah, senilai 1 jutanya belum selesai, maka ini termasuk di pendapatan diterima di muka. Dicatat dengan pendekatan, karena sudah dicatat dengan pendapatan, maka laba rugi dicatat senilai yang belum dikerjakan. Oke, dicatat senilai yang belum dikerjakan. Berarti sudah diketahui belum selesai 1 juta. Caranya gimana? Simple banget. Ini tadi kan kredit. Ya kan? Dia kredit, maka kalau di penyesuaian jurnal penyesuaiannya dia pasti akan di debit. Pendapatan jasa servis debit, kreditnya adalah ini, pendapatan diterima di muka. Karena kita sudah terima uang tapi belum kerja, namanya adalah utang. Senilai yang belum dikerjakan 1 juta rupiah. Juta rupiah. Sudah selesai, gini aja. So simple kan sebenarnya. Next. Pendapatan yang masih harus diterima 200.000. Jadi kamu sudah kerja tapi belum menerima uangnya. Masuk di penyesuaian yang namanya pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Oke, kamu sudah kerja, berarti sudah berhak yang dicatat dengan akun pendapatan. Pendapatan bertambahnya di kredit pendapatan jasa servis. Karena kamu sudah kerja. Kamu sudah kerja berapa? 200.000. 200.000 ini sudah kamu terima apa belum uangnya? Ternyata belum, karena ada kata-kata yang masih harus. Berarti kan artinya belum. Sudah kerja tapi uangnya belum diterima, maka disebut sebagai piutang pendapatan.
pendapatan atau pendapatan diterima di muka senilai 200.000. Oke, kita geser. Oke, sudah selesai. Ini untuk pembahasannya dari A sampai O. Berarti berapa itu? Lumayan banyak, 15 soal penyesuaian sudah kita bahas sampai selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.